Halo semua, kembali di channel gue kali ini. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh dunia yang merupakan mantan panglima perang Jerman pada Perang Dunia Kedua, yang juga tokoh ini merupakan peraih penghargaan berupa bintang jasa tertinggi di Angkatan Perang Jerman, yaitu Ordre de Mérite. Yang biasanya bintang jasa ini hanya diberikan kepada para jenderal, namun tokoh ini mendapatkannya pada saat pangkatnya masih berpangkat kapten. Dan tokoh tersebut ialah Erwin Rommel. Tokoh yang memiliki nama lengkap Erwin Johannes Eugen Rommel ini merupakan seorang panglima perang Jerman yang berpangkat Field Marshal atau Marskal Medan pada era Perang Dunia Kedua. Rommel lahir pada tanggal 15 November 1891 di Heidenheim, Württemberg, Jerman. Ia merupakan anak kedua dari seorang kepala sekolah menengah di Ellen, Jerman. Dan pada saat Rommel berusia 14 tahun, dia bersama teman-temannya berhasil membuat pesawat layang atau glider yang berhasil terbang, namun meskipun tidak jauh. Dan dari sinilah Rommel muda ingin mempelajari lebih dalam tentang teknik. Namun hal ini tidak disetujui oleh ayahnya, dan malah ayahnya menyuruh Rommel untuk bergabung ke Resimen Infanteri ke-124 Württemberg. Dan akhirnya Rommel muda menjadi kadet pada tahun 1910 dan segera dikirim ke sekolah kadet militer di Danzig. Pada tahun 1911, Rommel berkenal dengan seorang wanita yang bernama Lucy Maria Molin, yang akhirnya wanita ini dinikahinya pada tahun 1916. Pada tahun 1911, Rommel berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapat pangkat letnan di Wehrmacht atau Angkatan Darat Jerman pada Januari 1912. Ia ditugaskan di Ulm, di kota Ulm pada tahun 1914 di Resimen Artileri Lapangan ke-46. Namun akhirnya kembali lagi bertugas di Resimen Infanteri ke-124 Württemberg setelah Jerman menyatakan perang. Saat Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, Rommel bertugas dan juga tergabung di dalam pasukan elit Alpenkorps dengan pangkat letnan dan bertugas di berbagai front, dari mulai front Prancis, Rumania, dan juga Italia. Rommel selama perang berlangsung dianugerahi penghargaan berupa bintang jasa Iron Cross kelas 1 dan juga Iron Cross kelas 2 pada tahun 1915. Pada tahun 1917, Rommel bertugas di front Italia. Setelah memimpin penyerangan di Monte Matajur, Rommel dipromosikan dan dinaikkan pangkatnya menjadi kapten. Rommel beserta sekelompok kecil pasukannya berenang di Sungai Piave untuk merebut garnison pasukan Italia di wilayah Lognaroni. Atas kesuksesan Rommel dan juga pasukannya di dalam pertempuran di Italia membuat Rommel dianugerahi penghargaan berupa bintang jasa tertinggi di Angkatan Perang Jerman, yaitu Ordre de Mérite, yang biasanya bintang jasa ini hanya diberikan kepada para jenderal. Dan ternyata Rommel dan juga pasukannya ini juga berperan penting di dalam pertempuran di Caporetto, yang pertempuran ini merupakan kunci dari kemenangan Jerman atas Italia. Usai perang, Rommel tetap berdinas di Resimen Infanteri ke-124 Württemberg sampai tanggal 1 Oktober 1920.
Dan barulah setelah itu Rommel dipindahkan dan ditugaskan menjadi komandan kompi resimen infanteri ke-13 di Stuttgart, di mana di sana ia berdinas selama 9 tahun. Dan barulah pada tahun 1929 Rommel diangkat menjadi instruktur sekolah infanteri di Dresden, dan pada tahun 1935 Rommel dinaikkan pangkatnya menjadi letnan kolonel dan mulai mengajar di Akademi Militer Potsdam. Setahun kemudian Rommel dinaikkan pangkatnya menjadi kolonel dan menduduki jabatan sebagai komandan Akademi Perang di Wiener Neustadt. Dan tak lama kemudian lagi Rommel dipindahkan dan ditugaskan di dalam batalion pengawal pribadi Adolf Hitler atau Führerbegleiter Batalion. Pada musim gugur 1938, Hitler menunjuk Rommel untuk memimpin unit Angkatan Darat Jerman untuk melindungi kunjungannya ke Cekoslowakia yang baru saja diinvasi oleh Jerman. Menjelang invasi Jerman ke Polandia, Rommel dipromosikan dan dinaikkan pangkatnya menjadi mayor jenderal. Dan ini merupakan kenaikan pangkat yang sangat luar biasa bagi Rommel, mengingat dalam setahun pangkat Rommel naik sebanyak 2 kali. Dan pada saat berpangkat Majen ini, Rommel ditugaskan menjadi komandan Führerbegleiter Batalion yang bertanggung jawab atas keselamatan dan juga keamanan pribadi Adolf Hitler. 3 bulan setelah invasi Jerman ke Polandia, Rommel diperintahkan untuk mengomandoi divisi Panzer ke-7 yang merupakan divisi yang menginvasi Prancis pada Operasi Val Gulp pada bulan Mei 1940. Pasukan Rommel bergerak jauh lebih cepat ketimbang pasukan-pasukan lain di dalam sejarah militer dunia, sehingga pasukan Rommel ini mendapatkan julukan Gespenster Division atau divisi hantu. Dan pasukan Rommel ini mendapatkan julukan divisi hantu ini karena pasukan ini sulit dideteksi keberadaannya bahkan oleh markas besar Angkatan Darat Jerman sendiri. Sebagai bentuk penghargaan, Rommel mendapatkan kenaikan pangkat menjadi jenderal dan menjadi panglima dari 2 divisi Angkatan Darat Jerman, yaitu divisi ringan ke-5 dan juga divisi Panzer ke-15. Yang divisi ini merupakan divisi yang dikirim ke Libya pada awal tahun 1941 untuk menolong pasukan Italia yang menderita kekalahan besar di front Afrika Utara. Dan pasukan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Duches Afrika Korps atau DAK. Dan pasukan inilah yang berhasil memukul mundur tentara ke-8 Inggris atau British Egg Army dari Tobruk, Libya. Kiprah Rommel di medan pertempuran padang pasir Afrika Utara dan juga yang biasanya diakhiri dengan kemenangan pasukan Rommel membuat Erwin Rommel dijuluki The Desert Fox atau rubah padang pasir. Kejeniusan, kepintaran Rommel dalam taktik perang infanteri yang didukung oleh kecanggihan teknologi panser Jerman dan juga kedisiplinan prajuritnya yang tinggi membuat Jerman unggul. Bahkan disebutkan pasukan Rommel pernah mengalahkan pasukan sekutu saat di pertempuran Kesrin Pass, di mana dilihat dari perbandingan jumlah, pasukan sekutu berjumlah 30.000 pasukan dan pasukan Rommel hanya 22.000 pasukan, dan pasukan Rommel berhasil mengalahkan pasukan sekutu yang jumlahnya lebih banyak ketimbang pasukan Rommel. Namun nasib tragis menghinggapi The Desert Fox. Rommel terlibat
dalam plot 20 Juli atau usaha kudeta terhadap Hitler. Pada saat itu, hukuman bagi pelaku subversif dan juga pelaku kudeta itu adalah mati. Namun pada saat itu diberikan dua pilihan. Yang pertama adalah diadili dulu di pengadilan rakyat baru mati, atau bunuh diri. Namun ada dua hal yang membedakan di sini. Kalau si pelaku memilih untuk diadili terlebih dahulu, baru mati di pengadilan rakyat, maka dia mati akan dicap sebagai pengkhianat dan keluarganya menderita. Namun kalau dia memilih untuk bunuh diri, si pelaku ini, maka dia tidak dicap sebagai pengkhianat dan keluarganya akan dijamin kehidupannya oleh negara. Dan Rommel pun tidak mau mati dicap sebagai pengkhianat dan keluarganya hidup menderita. Dan akhirnya pada tanggal 14 Oktober 1944, Rommel tewas dengan cara bunuh diri dengan menenggak racun sianida. Dan Rommel melakukan hal ini, yaitu tergabung dengan plot 20 Juli, itu adalah karena Rommel muak dan juga frustasi terhadap sikap Hitler yang membawa Jerman ke ambang kehancuran. Meski sebagian besar tokoh Nazi itu dicaci maki dan juga dihukum oleh sekutu, namun itu tidak berlaku bagi Erwin Rommel. Erwin Rommel dikenal kebesarannya, dan bahkan Erwin Rommel merupakan satu-satunya tokoh Reich ketiga yang memiliki museum untuk mengenang dirinya dan juga karirnya dari mulai awal sampai akhir hayatnya. Jadi sekian saja video gue kali ini tentang Erwin Johannes Eugen Rommel, sang Desert Fox dan juga peraih Pour de Mérite pada saat pangkatnya masih kapten. Jadi sekian saja video gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mau dimaafkan, silahkan like dan subscribe channel ini, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam revolusi.